Apakah yang dimaksud dengan rukun kauli dalam sholat? Lalu rukun kauli ini berlaku untuk sholat berjamaah, sholat sendiri atau ketika menjadi imam sholat? Terima kasih Ustaz. Saya tidak tahu ini. Allahu a'lam, mungkin keterbatasan ilmu saya, rukun kauli saya tidak tahu. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa barik wasallim ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kembali pada kesempatan di siang hari ini saya menyapa dan mendoakan mudah-mudahan kita semua masih dalam limpahan naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga masih dalam naungan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tidak terasa kita telah memasuki hari ini pada hari ke-27 Rajab ya, tahun 1446 Hijriah, juga bertepatan dengan tanggal 27 Januari tahun 2025 Masehi. Mudah-mudahan kita semua masih bisa memaksimalkan sisa-sisa di akhir bulan Rajab ini dengan memperbanyak berpuasa bagi yang mampu berpuasa, meningkatkan amaliyah sholat sunnah baik yang tahajud, duha ataupun sholat rawatib yang biasa tidak terjaga bisa terjaga, dan juga meningkatkan bacaan Al-Quran kita insya Allah. Menanggapi video yang barusan ya, sekitar 20-21 detik, teman-teman sekalian, saya berpesan pada diri saya pribadi terutama dan juga kepada semua sahabat muslimin dan muslimah ya dari kaum Aswajal Sunnah wal Jamaah, ketika kita telah mendengarkan jawaban yang demikian ini adalah sesuatu yang sangat baik sekali. Begitulah para ulama, ketika ditanya sesuatu tidak mengetahuinya maka mereka akan menjawab la adri, aku tidak mengetahui ya, atau tidak tahu apa-apa. Jadi jangan dibully ya, kalau sudah mendapatkan jawaban seperti ini jangan dibully, daripada memaksakan menjawab nanti misalnya mengatakan rukun wudu ada 1, 2 atau berapa ya tidak sesuai, lebih baik mengatakan bukan bidang saya dan saya tidak mengetahui, keterbatasan ilmu saya. Itu sangat baik sekali. Jadi saya berpesan juga kepada sahabat-sahabat di manapun berada, khususnya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau sudah mendapatkan jawaban yang demikian jangan dibully lagi ya, walaupun kita ketahui kalau kita misalnya buka kitab-kitab fikih dari yang mulai yang bawah ya kan, dari Safinatul Najah, dan ada syarahnya juga Kasifatus Syajah ke kitab syarahnya. Fikih menengah juga ada, misalnya kemarin kami tampilkan di suri kemarin ada Minhajul Thalibin ya, yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Kami juga ada kitab fikih Matan Abu Suja yang pernah dikritisi juga oleh Wahabi si Amir Ahmad Dedat atau siapa gitu. Ada yang mengkritisi juga bahasanya pemikiran mazhab itu apa bahasanya tidak lebih mudah dari bahasa Al-Quran gitu. Jadi menganggapnya langsung kepada terjemahan Al-Quran saja ketika mau beramal. Ya repot juga, kita nggak mau menguasai gramatikal, ilmu alat dalam memahami Al-Quran atau hadis itu secara sempurna, tapi mau mencoba kembali pada Al-Quran dan Sunnah dengan cara memahami batas terjemah saja, ya akan tersesat gitu kan. Maka kalau kita yang memang sudah belajar dan masih ingat dengan pelajaran-pelajaran yang telah lalu, rukun-rukun sholat itu setidaknya kan dibagi jadi beberapa bagian. Ya kalau kita bagi misalnya secara garis skala besar, ada rukun fi'li, itu rukun perbuatan, ada rukun qauli atau ucapan seperti itu. Kalau ucapan jelas ya, yang pertama itu adalah takbiratul ihram ya, ketika mengucapkan takbir Allahu akbar tadi maka sudah diharamkan semua aktivitas yang tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka disebut takbiratul ihram. Nah, ada penjelasan juga kenapa tangannya harus ke belakang bukan ke depan seperti itu ya, ada penjelasan sendiri gitu. Ada ulama sampai ke situ membahasnya. Kalau baru membahas tentang pergerakan sholat saja, bacaan, gerakan ya, sebagai sini sampai segini ya kan, atau yang lebih sejajar telinga tapi tidak sampai menempel, itu masih tahapan yang masih biasa ya. Tapi sudah sampai kepada, kalau kita sudah sampai pada pembahasan kenapa tangannya harus ke belakang ya kan, dan apa hikmahnya ketika ditaruh di dada bagian atas, bagian tengah atau bagian bawah seperti itu, ada 3 tempat setidaknya. Jadi ada pesannya sendiri ya. Jadi kalau rukun qauli yang pertama yang sama-sama kita pahami, yang sudah mempelajari fikih dengan sampai kepada apa ya, sampai hatam lah seperti itu, maka yang pertama adalah perkataannya, itu ucapan takbir tadi maksudnya. Takbiratul ihram adalah rukun qauli yang pertama. Yang kedua itu membaca qiraatul Fatihah, membaca suratul Fatihah. Ini bagian rukun yang tidak bisa ditinggalkan dalam sholat ya. Bahkan ada ulama yang mengatakan tidak sahnya sholat ketika meninggalkan Al-Fatihah, atau rusak sholatnya tadi, tidak sangat-sangat tidak sempurna ketika Al-Fatihah ditinggal seperti itu. Jadi takbiratul ihram ya kan, rukun qauli yang pertama, yang kedua membaca suratul Fatihah, yang ketiga itu tasyahud akhir,
seperti itu ya, tasyahud akhir. Dan yang keempat membaca sholawat pada tasyahud akhir. Yang kelima adalah salam. Salam yang pertama, yang ke kanan seperti itu ya. Nah, itu yang qauli gitu. Kalau yang fi'li, nanti kalau itu sudah sampai pada pembahasan di kitab kemarin yang kita bahas itu apa ya? Yaqutun Nafis ya. Kemarin baru sampai kepada waktu-waktu dan waktu-waktu sholat dan waktu diharapkannya sholat ya. Jika tidak berganti kita akan bahas. Tapi setidaknya ini ada pengantar pemanasan. Sekali lagi saya berpesan kepada diri saya pribadi dan juga teman-teman sekalian yang menyaksikan tayangan ini di channel saya, ketika sudah mendapatkan jawaban dari siapapun, baik dari Ustaz Dr. Khalid Basalamah ataupun yang lainnya, ketika sudah mengatakan saya tidak tahu, kami berikan apresiasi. Untuk kali ini saya mendukung Anda sepenuhnya. Ya, kita doakan mudah-mudahan kita sama-sama dijaga oleh Allah SWT dari memberikan fatwa atau pernyataan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Jadi masalahnya sudah tersebar di YouTube ataupun media sosial yang lainnya, itu ketika menjawab pernyataan atau menjawab dengan pernyataan yang keliru, yang kurang tepat, maka akan diambil dan diamini oleh para pengikut yang menonton, menyimak ajaran simak tayangan kita seperti itu. Maka ketika memberikan jawaban, saya tidak tahu, ini keterbatasan ilmu saya apresiasi. Ya, kalau seandainya jempol saya ini ada 10 dari tangan saya, maka akan saya berikan jempol semuanya untuk Ustaz Khalid Basalamah. Karena hanya 2, saya berikan 2 jempol seperti itu. Mudah-mudahan kita semua juga bisa mengambil pelajaran atau ibrah dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Khalid Basalamah, yaitu ketika tidak tahu, maka katakan tidak tahu. Maka saya pernah ditanya, Ustaz bisa melihat tak ini anak saya sakit datang ya, atau yang lainnya gitu, ada yang ngikutin enggak? Saya bukan dukun gitu, nggak bisa melihat saya. Jadi jawab saja gitu, nggak usah gengsi. Mas, kita gengsi lah, masa Ustaz ditanya gini nggak bisa jawab. Tak, kalau ketika tidak tahu, saya akan menjawab tidak tahu, seperti itu, sama saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.